Syarat terbaru naik pesawat untuk perjalanan dari dan menuju bandara di wilayah Jawa Bali kini tak wajib menggunakan tes PCR. Ketentuan itu tertuang melalui instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM level 4, 3, dan 2 yang diperbarui per 31 Agustus 2021 itu disebutkan penjelasan mengenai aturan penerbangan antar bandara di Jawa Bali yang memuat syarat naik pesawat. Hasil tes negatif PCR tidak lagi diperlukan bagi penumpang yang sudah melakukan vaksin dosis kedua, namun cukup menunjukkan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Untuk penerbangan domestik antar bandara di wilayah Jawa Bali tetap diwajibkan menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama. Bagi yang baru vaksin dosis pertama harus menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Sementara untuk penerbangan domestik dari luar wilayah Jawa Bali ke bandara di Jawa Bali ataupun sebaliknya, diatur ketentuan penumpang wajib menunjukkan kartu vaksinasi minimal vaksinasi dosis pertama. Selain itu, penumpang juga wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Artinya, perlu diingat bahwa syarat negatif COVID-19 dengan rapid test antigen tanpa perlu lagi tes PCR. Hanya berlaku untuk perjalanan udara antar bandara di Jawa Bali bagi yang sudah divaksinasi dosis kedua. Tim Liputan Berita 1. Syarat terbaru naik pesawat untuk perjalanan dari dan menuju bandara di wilayah Jawa Bali kini tak wajib menggunakan tes RT-PCR. Ketentuan itu tertuang melalui instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM level 4, 3, dan level 2. Lalu apakah penumpang dapat dikatakan bebas COVID hanya satu kali vaksinasi? Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID PBID. Selamat sore Prof. Beri. Selamat sore Mas. Iya, Prof. Beri nggak ada rencana terbang ya dalam waktu dekat ya? Nggak ada. Prof. Beri, ini gimana nih jadi Prof? Sekarang kalau orang sudah divaksin 2 kali, tidak perlu lagi tes PCR sebagai syarat untuk terbang. Ini tanggapan dari ID seperti apa? Iya, begini. Pada prinsipnya setiap kebijakan ataupun perubahan kebijakan harus berdasarkan data epidemiologi lapangan. Nah, data lapangan sekarang menunjukkan bahwa positivity rate kita ini turun amat drastis. Jadi kalau harian apalagi, namun yang harus dipegang sebetulnya bukan harian namun seminggu atau 2 mingguan. Untuk mingguan juga untuk Jakarta kan dulu pernah 40% lebih, sekarang sudah di bawah 5%. Jadi sih memang risiko penularan rendah. Untuk keluar Jakarta rata-rata Indonesia kalau mingguan juga turun dari 40% lebih, sekarang sudah di bawah 20%. Kalau yang harian lebih rendah lagi, namun sekali lagi sebaiknya yang dipegang adalah mingguan. Nah, berdasarkan data itu dan juga saya mencermati bahwa di rumah sakit pasien yang dirawat sekarang relatif sedikit banget. Jadi artinya memang kondisi pandemi COVID-19 Indonesia membaik. Dalam hal ini tentu saya setuju untuk perubahan kebijakan untuk lebih mempermudah orang dalam perjalanan. Oke, jadi pada prinsipnya sebetulnya Prof. Beri tidak ada masalah begitu. Apakah kemudian nanti apabila orang yang sudah tervaksin 2 kali, sudah pasti dia akan menjadi carrier virus begitu ketika dia nanti berada di bandara, ketika kemudian berinteraksi dengan semua orang yang ada di pesawat begitu Prof? Iya, itu masih mudah, masih bisa kan dari berbagai data menunjukkan bahwa walaupun sudah vaksinasi, namun proteksinya tidak 100%, namun relatif lebih aman dari sebelumnya. Jadi karena itu tetap harus menjalankan protokol kesehatan wajib, jadi pakai masker, sering cuci tangan itu tetap wajib dan juga tidak bisa berdesakan gitu ya. Okay. Itu tetap harus diberlakukan. Ada catatan sedikit Mas, itu yang di klausul paling bawah itu ditulis untuk supir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin. Jadi saya kira itu sudah waktunya juga
pengemudi kendaraan untuk logistik sudah mulai waktunya untuk disyaratkan juga divaksinasi. Usul. Oke. Nah, Prof, sebetulnya berapa lama sih antibodi itu benar-benar secara sempurna terbentuk ke dalam tubuh begitu setelah vaksin kedua? 2 minggu, Mas. Jadi yang disebut terproteksi kalau sudah 2 minggu dari suntikan yang kedua. Oke, nah apabila seseorang kemudian sudah vaksin yang kedua tapi mungkin jaraknya tidak sampai 2 minggu sebelum penerbangannya dia, artinya sebetulnya dia di dalam tubuhnya belum terbentuk imun yang sempurna begitu dong, Prof? Cukup, ya. Benar sekali, benar. Jadi kalau tidak ada klausul itu saya sarankan ditambahkan. Jadi yang disebut sudah vaksinasi 2 kali adalah sudah vaksinasi 2 kali lebih dari 2 minggu yang lalu. Oke, Prof. Beri, ini kan kemudian juga ada beberapa orang yang punya komplikasi untuk tidak mendapatkan vaksin ya, seperti orang-orang dengan komorbid dan sebagainya begitu. Nah, ini syarat untuk 2 vaksinasi supaya bisa terbang ini artinya cukup berat buat mereka dong? Nah, ini yang kemudian juga harus diubah. Jadi kalau punya komorbid tidak boleh vaksin, itu perlu sekali. Kan sudah lama berubah, tapi di masyarakat masih beredar, masih pada takut. Jadi intinya makin banyak komorbid, makin dapat prioritas untuk vaksinasi. Harusnya itu. Oke. Nah artinya begini, ketika kemudian kemarin dari pemerintah mengeluarkan kebijakan baru soal pelonggaran penerbangan udara ini, apakah juga mengajak serta berbincang dengan para praktisi kesehatan termasuk mungkin dari ID untuk mendapatkan input-input begitu supaya kemudian peraturan baru ini bisa dikeluarkan? Ya, saya kira mestinya mendapat pendapat dari para ahli, iya, karena memang banyak sekali tim ahli yang ada di setiap satgas, termasuk satgas nasional, termasuk juga kalau Kemenkes memang banyak ahli di sana. Jadi ada, saya lihat di susunan di setiap pengambilan keputusan baik di satgas nasional maupun di tempat lain, biasanya ada tim ahli di sana. Oke. Prof, ini tadi kita baru saja menyampaikan informasinya dan WHO juga kan sudah memasukkan varian baru MIU ini ke dalam VOI ya, variant of interest begitu. Dan katanya MIU ini sendiri juga kebal vaksin gitu, Prof. Apakah kemudian perlu ditinjau ulang nih peraturannya karena sekarang lagi hangat-hangatnya dibicarakan soal varian baru ini? Iya, begini. Varianmu sebetulnya bukan baru-baru amat kan, tadi juga di berita sudah dituliskan di Columbia dari awal tahun ini sudah ada, dan kenyataannya varianmu ini kenyataannya juga tidak mengambil alih dari varian Delta, tetap lebih serius varian Delta. Sekali lagi lebih serius, lebih mudah menular varian Delta. Varian Delta juga lebih bisa menembus kekebalan yang diproteksi oleh vaksin. Jadi untuk diketahui misalnya efektivitas vaksin Pfizer itu penelitian di Minnesota di Amerika turun sampai 42%. Sedangkan vaksin Moderna turun dari sekitar 95% turun ke 76%. Sedangkan varian Mu ini belum ada data yang amat rinci, tapi kelihatannya tidak seganas varian Delta, tidak seberat varian Delta. Oke, kalau kedatangan dari luar negeri seperti apa peraturannya nih, Prof? Apakah tetap harus tetap PCR juga begitu, meskipun sudah 2 kali vaksin di negara sebelumnya? Iya, menurut saya tetap perlu. Jadi dari data berbagai negara memang beda-beda, namun saya kira prinsip dalam hal pandemi ini lebih ketat, lebih baik. Berlebihan sedikit nggak apa-apa. Yang penting melindungi rakyat kita. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Prof. Zubairi Jurban telah bersama kami di COVID Today pada sore hari ini. Terima kasih, selamat siang Mas. Iya. Dan pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta